Kembali kita berjumpa ya untuk melanjutkan materi tentang Visual Studio 2010. Nah, pada tampilan ini ya kita akan membuat tentang fungsi dari checkbox di sini. Kemudian ini radio button ya. Fungsi dari radio button. Nah, sebelumnya kita telah berhasil ya membuat program dan sukses juga dalam codingnya ya pada tampilan yang ini. Berarti sekarang kita tinggal melanjutkan untuk yang ini, fungsi dari radio button, kemudian fungsi dari checkbox. Nah, seperti apa cara membuatnya? Mari kita menuju program aplikasi Microsoft Visual Studio 2010. Kita buka kembali file project kita pada yang lalu. Ya, kalau saya simpannya di sini di My Document, Local Disk D, kemudian folder Visual Studio, kemudian project. Ya, kita buka, tunggu proses loadingnya. Ya, ini dia. Jadi kalau kita jalankan kemarin seperti ini ya, kembali ya. Jadi kita tinggal menambah radio button di sini, kemudian fungsi checkbox di sini. Ini caranya, yang pertama dari toolbox kita cari dulu group box. Nah, ini group box. Untuk mencari ikon-ikon ini, fungsi-fungsi ini ya, ataupun objek ini, itu berdasarkan huruf abjad. Nah, seperti ini. Ini kan B, C, ya, D. Jadi kalau group box berarti G, kita cari bagian G. Nah, ini. Kemudian kita taruh di sini. Di sini bagian propertiesnya kita ganti namanya warna. Ya. Kemudian ke toolbox lagi kita cari radio button berarti R. R bagian R ya. R. Nah ini radio button. 1 2 3 4. Kita rapikan. Nah, kita buat lagi group box G. Ya, ini dia. Kemudian kita taruh lagi di sini. Di sini kita buat font style. Oke, kemudian fungsi dari checkbox C. Checkbox. 1 2 3 4. Kita rapikan. Nah, sekarang untuk mendesain formnya ya, udah kita desain, sekarang kita memasukkan coding programnya. Nah, untuk yang pertama sekali, ingat ya, langkahnya pada form ini klik 2 kali. Pada form di sininya, klik 2 kali ya. Oke, setelah itu kita kembali ke desain. Di sini kita klik nih radio button 1, kita ganti ya namanya untuk warna ya, kita buat warna hitam. Kemudian radio button 2 ya, radio button 2 teksnya kita ganti dengan warna hijau. Kemudian radio button 3 di text properties kita ganti warna
apa namanya, warna biru ya. Kemudian di radio button kita 4 ini kita ganti dengan warna putih. Ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Kalau sudah kita buat nama-nama pada radio button itu dengan radio button 1 hitam, radio button 2 hijau, radio button 3 biru, radio button 4 putih gitu. Maka kita masukkan coding programnya. Nah, yang pertama sekali ingat ya, ini POM 1 klik 2 kali di sininya, di area sininya diklik 2 kali. Nih. Kemudian setelah itu radio button ini hitam, kita klik 2 kali. Nah, maka di blok programnya ini ya. Di blok programnya ini kita ketikkan codingnya ya. Codingnya yaitu ya label 2 ya, titik, kemudian for color sama dengan color, titik warna tadi hitam berarti black. Nah, seperti itu. Kita coba ya, perhatikan satu dulu. Kita jalankan. Nah, di sini kita ketik Hambali. Proses hitam. Nah, dia akan berubah menjadi hitam. Nah, jadi gitu selanjutnya. Hijau, biru. Kalau klik hijau ya warna hijau di sini. Nah, kita lanjutkan coding programnya. Nah, kita klik lagi di POM ini yang bagian hijaunya 2 kali klik. Kita ketik label 2. Ya, label 2 titik for color. Nah, berarti sama, tinggal di ujungnya kita ganti dengan sesuai warnanya ya. Sama dengan color titik. Nah, warna apa? Hijau. Kalau hijau berarti green. Ya kan? Kemudian kembali lagi ke POM, kemudian biru. Nah, biru berarti label 2 titik ya. Titik for color ya kan? Sama dengan color titik blue ya, karena warna biru. Ya. Kemudian putih berarti white. Ketik label titik for color ini di bawahnya, tekan space pada keyboard, kemudian sama dengan ketik color titik white putih ya. Nah, itu sudah ada, tekan ini sudah ada, tekan space pada keyboard. Sudah selesai ya. Kita coba jalankan. Kita ketik lagi Hambali. Kita proses. Ya, klik hitam. Berubah warna hitam. Hijau jadi hijau. Biru jadi biru. Putih jadi putih. Teksnya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk pula bagian font style ya. Font style. Nah, di sini kita ganti dulu ya. Checkbox. Teksnya kita ganti dengan apa namanya? Bold ya, bold. Setelah bold, kita ganti italic. Kemudian checkbox 3-nya kita ganti underline. Nah, garis bawah ya, teks garis bawah. Kemudian check part strike out. Oke. Nah, sekarang kita masukkan blok programnya ya. Blok program. Ya, klik 2 kali di bold. Nah, di sini kita ketikkan apa namanya? Check box ya. Kita ketikkan coding programnya yaitu label 2 kemudian titik font sama dengan new font dalam kurung ini Microsoft Sans Serif koma kemudian label 2 lagi titik font size titik font
titik size, koma lagi, label 2, titik font, titik style, titik font, titik style. Ya, setelah itu sort. Kemudian font style. Font style yang ini. Kemudian titik bold. Ya, timbul dia. Tutup. Ya, kita coba jalankan formnya. Saya Hambali. Kita proses, terus kita bold. Hitam ya. Kalau misalnya hijau, kita kan nampak pergerakan perubahan di sini ya. Coba tengok. Nah, tipis, kemudian bold. Ini juga hitam. Kita coba perhatikan. Ya, berarti udah berfungsi. Nah, berarti seterusnya tinggal ditambahin aja coding programnya. Ya, kembali kita ke desain formnya. Nah, di sini di italic kita klik 2 kali ya. Nah, coding program itu sama linknya, jadi tinggal biar cepat di copy aja ini ya. Di copy. Ctrl C pada keyboard, taruhkan di sini. Ctrl V. Nah, ini diganti jadi italic tadi. Nah, ini italic. Nah, kemudian underline. Kita klik 2 kali di sininya, underline. Ya, Ctrl V lagi. Coding tadi. Kita ganti dengan underline. Oke. Kemudian ada lagi, kembali ke desain form. Ini ada strike out. Kita klik 2 kali di sini. Kemudian kita paste lagi di sini, kita ganti strike out di sini. Ada kan? Ya. Nah, sekarang kita kembali ke desain form, kemudian kita run-kan. Ya. Kita coba fungsi keseluruhan. Kembali proses. Kalau dia warna hitam, fungsi. Hijau berfungsi ya, berubah di sininya. Kalau biru sesuai biru, kemudian putih. Nah, teksnya ya. Nah, kalau kemudian kita klik bold, dia akan menjadi tebal ya. Nah, bold. Kita lihat hitam. Tengok perubahannya. Nah, bergerakan di sini. Perhatikan. Ya, berarti berfungsi kan. Kemudian kita italic misalnya. Nah, miring. Underline, garis bawah, strike. Nah, garis tengah. Berarti sudah berfungsilah program yang kita buat ini. Ya, silakan kamu coba di komputer kamu masing-masing. Terima kasih.